Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Senang sekali Ibu bisa hadir lagi bersama kalian. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks laporan berdasarkan hasil observasi atau hasil pengamatan. Tujuannya secara umum adalah memberi informasi, adapun tujuan-tujuan lainnya adalah memahami atau mengatasi persoalan, mengetahui perkembangan suatu masalah beserta evaluasinya, menemukan teknik-teknik baru, 4. Sarana untuk mengambil keputusan efektif, yang kelima sarana pengawasan, dan yang keenam data-data historis untuk pengembangan selanjutnya. Jenis teks laporan hasil observasi ada 3, observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi eksperimental. Fungsi teks laporan hasil observasi adalah untuk menjelaskan, untuk melaporkan, dasar penyusunan kebijakan, bahan informasi, serta pendokumentasian. Struktur teks laporan observasi ada 3. Yang pertama adalah definisi umum di bagian awal paragraf. Di paragraf awal ini berisi definisi objek yang dijelaskan. Oleh karena itu, definisi umum paragrafnya biasanya berisi kalimat-kalimat definisi. Bagian struktur berikutnya yaitu deskripsi bagian, berisi pemaparan secara rinci objek yang dideskripsikan, ciri fisiknya, habitatnya, sehingga bagian deskripsi bagian ini paragrafnya berisi kalimat-kalimat deskripsi. Bagian terakhir dari struktur teks laporan hasil observasi, bagian paragraf terakhirnya adalah deskripsi manfaat. Berisikan deskripsi manfaat atau bisa juga berupa simpulan dari objek yang dijelaskan, yang diobservasi. Kemudian kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi adalah jenis-jenis kata seperti verba, kata benda, adjektiva, kata sifat, ada juga sinonim persamaan kata, dan juga ada konjungsi yaitu kata penghubung. Sifat dari teks laporan hasil observasi itu informatif, komunikatif, dan objektif. Sedangkan karakteristiknya sistematis, faktual, objektif, rinci, jelas, dan baku. Adapun langkah-langkah untuk menyusun teks laporan observasi adalah menentukan topik, menentukan tujuan, melakukan proses pengamatannya, kemudian menyusun kriteria aspek, yang kelima membatasi aspek, yang keenam deskripsi unsur-unsur, yang ketujuh melengkapi unsur-unsur observasi, dan yang kedelapan membuat simpulan dari hasil observasi. Demikianlah penjelasan sepintas mengenai teks laporan hasil observasi. Untuk aspek kebahasaannya akan dibahas dalam penjelasan berikutnya. Selamat belajar, semoga tetap semangat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.